Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa kulli niyatin shalihah wa ala man salafun shalih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alna wa ahlana wa ulatana min ahli diniyah wal amaliyah ilal khair min yawmina hadha yawmil haq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kiramil bararah wa sahbihi muntakhabina khiyara amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalu ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwa yang pertama kali dan harus paling utama diperhatikan oleh seorang talibul ilmi mencari ilmu itu adalah ketahuilah bahwasanya ilmu itu tidak akan pernah memberikan manfaat kepada panjenengan semuanya kecuali panjenengan memiliki ta'zim yang tinggi kepada guru yang mengajar di tempat tersebut. Dimanapun, ketika panjenengan ingin ilmu yang disampaikan ini akan meresap ke dalam diri panjenengan dan mudah jenengan amalkan, maka kunci utama adalah pastikan jenengan punya rasa ta'zim yang sangat luhur kepada mu'allim yang mengajar di tempat tersebut, wa ahli dan keluarganya guru. Begitu juga keluarganya syekh. Makanya Mbah Khalil Bangkalan itu pada suatu ketika pernah naik kuda, ditanya Pak Kusirnya, Pak Kusir, ngapunten ini kudanya kok hebat sekali, ini kuda dari mana? Pak Kusir mengatakan, Kiai, ini kuda dari kota Bima. Langsung Mbah Khalil mandap saking kudanya tadi. Ditanya, Mbah Khalil kenapa kok nggak naik kuda lagi? Ketahuilah wahai pembantu, wahai Kusir, bahwasanya aku pernah ngaji kepada ulama dari Bima, maka saking ta'zimku dan memuliakannya aku kepada guruku, aku tidak mau naik kuda yang berasal dari kota Bima. Jadi seperti itu. Lah takdir ini sesuatu yang relatif. Relatif itu mungkin daerah satu dengan yang lain berbeda-beda. Kita nggak bisa menilai, oh di sana terlalu berlebihan, di sana kurang. Nggak bisa. Mungkin di sana sudah cukup dengan cara seperti itu, di sana sudah cukup dengan cara seperti itu. Di Hadramut Yaman yang kami ketahui ketika belajar di sana nggak ada orang sama gurunya kalau duduk nggak ada. Jadi kalau guru datang berdiri itu di Hadramut Yaman. Tapi kalau di Lirboyo itu kalau gurunya datang duduk seperti ini. Ini di Lirboyo itu tradisi berbeda tentang takdir itu juga harus kita paham. Mungkin satu tempat dengan yang lain berbeda. Tapi ada beberapa pakem yang tidak boleh jenengan langgar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma sakata man sakata illa bi tarkil hurmati wa ta'dhim. Dikatakan tidak akan ada orang yang berhasil menuntut ilmu kecuali dia menghormati daripada orang yang diambil ilmunya. Dan tidak akan ada orang yang celaka kecuali orang tersebut itu merendahkan atau menghina daripada orang yang diambil ilmunya. Makanya para ulama telah memberikan satu nasihat, kalau mau belajar ilmu jangan langsung saya belajar di sini, jangan. Ini kurang bagus. Tapi lihatlah selama wayang bayi ayatuna ayas antaskuna mundu syahrain. Harusnya jenengan itu di situ 2 bulan dulu duduk, lihat-lihat ini kira-kira kalau gurunya ngajar ini kira-kira cocok nggak saya ini? Kalau gurunya ngajar kira-kira bisa nggak membuat saya itu bisa menghormati guru tersebut? Dan setelah 2 bulan jenengan duduk di majelisnya ulama tersebut, jenengan tentukan saya lanjut atau tidak. Kalau sudah lanjut yakin, maka wasil qulubakum ma'a qulubi syaikhikum hada, maka sambungkan sekuat tenaga hati panjenengan kepada hati guru panjenengan tersebut.
maka akan menjadikan sebab ilmunya barokah. Pak, ilmu barokah itu ilmu yang bagaimana sih Pak? Kata Rasulullah, kata Allah, ilmu barokah itu adalah jenengan mudah memahami, ilmu tersebut membuat jenengan semakin rindu kepada Allah dan Rasulullah, semakin cinta kepada ibadah dan jenengan itu enteng mengamalkan. Ada pendapat yang lain di dalam kitab yang lain, dan jenengan itu kalau lupa pada suatu ketika ingat kembali, itu namanya ilmu barokah. Menjadi dikatakan manis takhfa, barang siapa orang yang merendahkan gurunya, merendahkan ahli ilmu, maka ubudiyah bisalah sati akan dicoba orang tersebut dengan 3 cobaan. Yang pertama adalah nusia ma'khufidun, akan dilupakan apa yang telah dihafalkan. Terus ngaji kuwasal kasar masjid agung ini pegel-pegel kudune bar maghrib ke istirahat, dapat ilmu lupa ilmunya, nggak tahu ilmunya kemana tadi. Yang kedua adalah ilmunya tidak berkembang. Yang kedua adalah pulang dari pondok atau pulang dari masjid agung nggak ada yang bertanya. Kalau ilmunya barokah delalah, pulang dari sini ada yang bertanya, "Ngapunten Pak, bagaimana sih hukum fikihnya ini?" Oh, tadi di masjid agung begini. Ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Ciri-ciri ilmu yang barokah memang punya santri, ciri-cirinya, tapi bukan segalanya. Santri bukan segala. Terus nggak punya santri nggak barokah, tidak. Yang ketiga adalah delalah punya pemimpin yang kurang baik, atau masyarakat yang kurang baik. Ini kalau ilmunya kurang barokah seperti itu gara-gara kurang takzim. Makanya mari kita semuanya muliakan majelis ilmu. Kalau jenengan pengen memulia ilmunya, pengen agung anaknya, pengen anaknya dijadikan anak yang barokah, wa ya Allah, sebenarnya man arada yakuna waladahu aliman, barang siapa orang yang ingin anaknya menjadi orang yang alim, menjadi orang yang mudah dididik ilmu agama, mudah diatur orang tuanya, maka di dalam kitab ini adalah muliakanlah orang-orang alim, muliakanlah orang-orang berilmu. Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya ini, bapaknya bukan ulama besar, bukan. Seorang Ghazali, seorang pemintal kain, tukang kain kan, jahit. Tapi kenapa anaknya bisa mulia? Karena Imam Ghazali, bapaknya Ghazali, setiap ada majelis ilmu, beliau yang nata mejanya gurunya, beliau yang duduknya paling depan, beliau yang kemudian memperhatikan gurunya sehingga sang guru merasa senang mengajar daripada murid-muridnya. Makanya terus ilmunya menjadi ilmu yang anaknya dijadikan anak yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau jenengan ini ada pondok pesantren kok gede banget nih, jangan lihat kiainya sekarang, jangan lihat bapaknya kiainya. Pada bapaknya kiainya yang punya resep. Bagi yang menarik rakyat punya Mbah Zainal Abidin. Mbah Zainal Abidin itu sempat aku ngapal di Quran bolak-balik angel banget, nangis terus gurunya mengatakan, wahai Mbah Zainal, Pak Zainal, Kang Zainal, besok yang bakal jadi ahli Quran karena sabarmu mencari ilmu adalah cucumu atau anakmu, yaitu Mbah Munawir Rabi'ah. Insya Allah bapaknya atau mbahnya yang rekoso tenanan, kemudian anaknya yang mendapatkan yaitu keluhuran ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu jenengan duduk seperti ini, tapi jenengan ikhlas duduk di masjid agung, ikhlas, tenanan, aku pengen bisa mendengarkan ilmu, aku pengen katut menjadi santrinya Mbah Sultan Agung misalnya. Karena keikhlasan panjenengan, Allah mentakdirkan anak turun panjenengan kelak menjadi orang yang ahli ilmu, menjadi ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu. Makanya hati ini bersih, hati ini kudu bener-bener sofi, atau makanya wa yuzakkihim wa yu'allimuhum. Wa yuzakkihim dulu, baru wa yu'allimuhum. Gresiki hati dhisik baru jenengan belajar ilmu. Maka Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik bin Anas, nggak langsung diajari ilmu lah. Kamu menjadi pembantuku dulu selama 20 tahun. 20 tahun Imam Syafi'i belum ngaji,
Beliau derek ke Imam Malik niku wis nata-nata sandali, nyopir-nyopir beliau ya. Terus bersih-bersih dalamnya selama 20 tahun baru diajari ilmu. Setelah hatinya benar-benar bersih, setelah benar-benar ada iktimat yang kuat, gantungan yang kuat dari hati murid kepada gurunya, baru kemudian Imam Syafi'i dimasuki ilmu oleh Imam Malik bin Anas. Gak lama, setahun dah alim. Kenapa? Hatinya sudah bersih. Tapi kalau hatinya kotor, mau datang ke Masjid Agung, makanan yang dimakan gak jelas. Mau datang ke Masjid Agung, pengajian Ihya Ulumuddin, baju yang dipakai gak jelas. Kira-kira ini baju halal atau haram gak jelas. Makanya kalau nyuwun tulung saya itu. Umpami jenengan kagungan rasukan 10 tadi, maka carilah yang paling dari harta halal daripada rasukan itu untuk datang di majelis ilmu. Paling tidak untuk majelis ilmu bajunya harus yang paling suci, paling bersih, paling halal, agar ilmu mudah masuk ke dalam diri majelisnya. Kalau mau datang di Masjid Agung Surakarta, jangan makan sembarangan. Cari yang kira-kira warung itu ada label halalnya lah, label halalnya. Jangan minum sudah. Ngapalagi Al-Quran di pondok pesantren Quran, makannya sembarangan. Ada warung nggak jelas halalnya dibeli. Nauzubillah min. Ya bagaimana ilmu bisa masuk ke dalam diri kita? Bagaimana Quran itu mau masuk dan mau merasak di dalam hatinya seorang talibul ilmi? Kalau makanan yang dimakan saja tidak jelas halalnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan luqmatun minal haram fannaru aula. Satu suap saja makanan haram masuk ke dalam hatinya, badannya seseorang, maka panas badannya, akan kesulitan masuk ilmu, kesulitan masuk hikmah, kesulitan mendapatkan nasihat dan lain sebagainya. Ini penting sangat dengan berhati-hati. Wa qila al-hurmatu khairul min at-ta'ah. Memuliakan itu lebih baik daripada ketaatan. Kemarin telah kami singgung tentang hormat dan ta'ah ini di halaman sekitar 45. Allah taro annal insana la yakfuru bil asiyah wa inna ma yakfuru bi tarkil hurmah. Meminta ta'dimil ilmi ta'dimul ta'dimul mu'allim. Kenapa? Kata Syekh Zarnuji, orang itu kalau maksiat maka dosa, tapi nggak sampai kafir. Orang itu kalau maksiat dosa, tapi nggak sampai kafir. Tapi kalau orang sudah tidak hormat, kafir hukumnya. Pada ini Fathul Mu'in pengajian Ahad pagi, Jumat pagi itu, kalau misalnya ada orang tersebut itu menaruh Quran di bawah dengan niat niatnya ihana atau menyepelekan, maka fakot kafir, maka dia kafir. Ada orang menaruh lafaz Allah di bawah niatnya, Bapak Ibu nggak bisa. Wah, itu jelas itu menaruh Quran di bawah kafir, sekedar kebetulan sakit susu. Karena itu kembali ke hati. Niatnya apa kalau naruh Quran di bawah? Naruh lafaz Allah di bawah. Oh, saya itu pengen menghina. Nah, itu kafir. Tapi kalau kenapa di bawah? Nah, ini ngapunten nih. Soalnya kalau betul-betul pagi, nanti ngandap dia betul nopo-nopo. Tidak sampai pada hukum haram. Dosa ya, tapi tidak sampai pada hukum haram. Hati-hati. Karena yang bisa mengatakan kafir atau tidak itu pengadilan pun tidak sampai pada sana. Kalau dia itu tidak secara zahir mengatakan saya begini, maka pengadilan pun tidak bisa dalam hukum Islam. Makanya mengatakan kafir, oh nggak bisa. Tidak semudah mulutnya orang yang mengatakan itu semua. Misalnya ada orang menyopek-nyopek Al-Quran. Loh Pak, kamu kok dibayar Al-Quran kenapa? Kafir kan? Sekedar. Nggak bisa seperti itu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ditanya dulu, oh ngapunten ini Qur'annya banyak yang keliru hurufnya, kan sekarang banyak Qur'an yang keliru gitu. Kemenang telah merilis banyak Qur'an yang keliru, banyak Qur'an yang kalimatnya berubah sehingga maknanya berubah. Nauzubillah min. Nah, ini baik Qur'an niatnya karena itu bukan yang lain. Nah, makanya nggak apa-apa, malah wajib hukumnya. Karena akan menimbulkan fitnah kalau misalnya Quran yang keliru tadi disebarluaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ali karamallahu wajhah. Tapi nak hormat niku kalau orang sudah tidak memuliakan, menghina, walaupun nggih duduk gini kayaknya sholat ibadah atau duduk di majelis ilmu, tapi hati nih Allah ya apa pangeran kafir hukum
kafir. Walaupun ketoknya soleh, tapi kalau menghina Allah bisa kafir. Tapi yang tahu kafirnya dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya tidak taat, ya maksiat, ya dosa, itu ya kafir. Dosa sebesar apapun tidak bisa membuat orang itu menjadi kafir, tidak bisa, kecuali kalau dia murtad. Kalau dia murtad, mengatakan saya murtad. Qala a'adakallahu wajhah. Sayyidina Ali itu ngendika, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku itu budak bagi orang yang pernah mengajariku walaupun satu huruf. Ya enggak salah kalau Imam Ali bin Abi Thalib itu menjadi babul ilmi, pintunya ilmu. Enggak salah karena beliau benar-benar kalau sudah belajar ilmu selesai. Kalau sudah belajar ilmu, beliau benar-benar hatinya itu benar-benar berta'alluq, benar menggantungkan benar hati kepada seorang syekh. Mari saya punya program pesantren atau madrasah yang ditempelkan di sana itu satu syaratnya, pelanggaran itu nggak banyak. Pokoknya santri nggak boleh melanggar dua ini. Kayak yang lain monggo lah, pakai apa monggo bebas. Nah, itu kalau sama santri bebas saja. Itu cuma dua. Kalau sudah melanggar dua ini, saya persilakan untuk pergi dari tempat kami. Satu, tidak boleh melihat profil pondok lain, nggak boleh. Kecuali kalau sudah 4 tahun, sudah hafal mahali, sudah kira asapanya sudah bagus, asyarah sudah bagus, monggo. Kalau belum nggak boleh melihat profil pondok lain, nggak boleh. Ini sebuah suul adab yang luar biasa, nggak boleh. Kalau sudah masuk ke pesantren ta'allum yang kuat, maka satu guru yang ini akan menyelamatkan saya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus punya husnuzon yang kuat. Yang kedua, yang merokok nggak boleh merokok ini nggak boleh. Merokok sama melihat profil pondok yang nggak boleh. Yang lain mau kuliah monggo, mau nggak kuliah monggo, terserah. Yang penting Qurannya sudah dihafalkan, dan sab'a, kitab fikihnya sudah dihafalkan, dan seterusnya. Ini waqad unshidtu fi dzalik, dikatakan di dalam kitab ini, wa kana ustadzuna Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syirazi yaqul, Syekh Sadiduddin para sangat alim sekali, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, tadi sudah kami singgung sedikit, barang siapa orang yang ingin anaknya menjadi orang yang alim, fayyambari ayyura'iyyal ghuraba minal fuqaha wa yukrimu mahum wa yu'adimahum wa yu'adiyahum syai'an, maka muliakanlah orang alim, berikanlah hadiah kepada mereka. Makanya kalau di pesantren tuh, kalau nyangoni kiai ngasih beras ke kiai, ngasih ngano ke kiai, kenapa? Karena memang perintahnya Kanjeng Nabi seperti itu. Berikan sesuatu kepada mereka, maka anak kamu akan dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu. Dan sekali lagi, berikan sesuatu kepada mereka, maka anak kamu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhuhu aliman. Nak boten fa in lam yakun ibnuhu aliman, nak boten anak jenengan niku alim, cucu jenengan akan menjadi ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau biasa. Makanya kadang-kadang ada tiang niku sing menisbatkan dirinya kepada kakeknya. Anaknya namanya Muhammad bin Fulan bin Ahmad bin Abdullah misalnya. Tapi dia bin mana? Muhammad bin Abdullah. Meloncati bapaknya. Kenapa? Mungkin kakeknya ini yang ahli riyadhah. Kakeknya ini yang ahli tirakat. Makanya Muhammad bin Abdullah. Jadi monggo. Nah, Pak, biasanya pripun nih Pak Ustaz, ini enaknya pripun? Enaknya ya jenengan menawi rawuh teng Masjid Agung ngeten iki niat. Aku niat dugi ini pengajian teng Masjid Agung, kersane tak niati nirakati anak turun kula. Tak niati riyadhah kaki anak turun kula, kersane anak turun kula dados anak turun sing alim alama, dadi anak turun sing mulia dunia dan akhirat. Jadi nirakati anak. Tidak ada riyadhah yang lebih kuat lebih data di majelis ilmu. Data di majelis ilmu itu kabeh saya, Pak. Mboten nanti sebetulnya saya. Dengan pinarak itu loh berkah. Manjalasa manzaro aliman faka'an namazaruni. Pinarak tegene tiang alim kados pinarak tempat Kanjeng Nabi Muhammad. Paman saha aliman salaman kalih kiai kados salaman kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Paman jalasa aliman
barang siapa yang duduk bersama dengan orang alim faka'annama jalasani fid dunya, maka dia seperti duduk bersama Nabi Muhammad di dunia. Faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'iyya wal qiyamah. Jenengan pinarak ini tentunya kados pinarak kali kanjeng Nabi Muhammad, mengki dijamin pinarak kali kanjeng Nabi Muhammad teng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Makane datang di majelis ilmu mboten enten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tawqiril mu'allimi alla yamshi amamahu. Termasuk bentuk daripada memuliakan guru itu jangan sampai berjalan di depan guru, jangan sampai berjalan di depan guru. Niki kula embot-embot karena berjalan di depan guru menjadikan ilmu yang telah dia pelajari akan sulit masuk ke dalam hati orang tersebut. Boleh jenisah makanan ampun pinarak tenggini pinarakanipun guru ampun. Mbah Risa ngendika cung aja liga nang kene guru cung ya dadekke mengke ora apik. Nah niki dalil iki. Wala yabtadi al-kalam indahu illa bi'idnih. Ampun ngawiti ucapan kejawi sampun dipun izini. Kakang piye kabare Kang? Nembe dijawab. Nah gurune dereng mak ngendika napa-napa ampun. Kakang piye? Ampun. Pokoke di gurune dereng ngendika niku sampai gurune milih matur. Nah niki adab kepada seorang guru agar kita menjadi orang yang diberkahi ilmunya oleh Allah. Nah, murid apa? Santri begini gua, Pak. Artinya mereka itu lebih cenderung untuk bisa mudah mendapatkan ilmu yang baru. Lah sing rada anyar panjenengan ngene iki. Sing jamaah majelis ilmu itu lho, jamaah pengajian. Ya. Karena mungkin merasa karena ngajinya sekali dua kali terus, nah ini kan pengajian umum ya. Makanya terus kalau sama gurunya terus biasa-biasa saja atau tidak guyon iki sing paling angel malah jenengan. Nah, anak santri ngoten kalau arani gampil oleh kiai al-muayyad misalnya kula tembriki ngoten santri pun berangkat. Ya gak enteng, ngatur-ngatur enteng. Karena sudah terbentuk sebuah tradisi yang ta'zimnya luar biasa. Kalau tembriki santri mboten ate sing melapatkan ajeng kula. Daluan caranya banyak. Paling mboten kula linggih semuanya jadi itu di pondok gampang pondoknya. Tapi nak tegene majelis taklim lah ini jenengan harus introspeksi. Kadang-kadang ke majelis taklim itu kali guru ini kurang mulia aja kadang-kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Nyepelek kadang-kadang. Jadi hati-hati. Makanya sebesar apa takmir itu memuliakan seorang ustadz yang mengajar di masjidnya, sebesar itulah masjidnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kadang-kadang dugi ngoten niku. Dugi tapi mboten. Nah kula mboten jarang kanca-kanca sing curhat niku lho. Kanca-kanca sing curhat. Kadang-kadang dugi ngoten. Mejane dereng siap, Pak. Mejane dereng siap. Jamaah dereng dugi. Niki salah satu bentuk kita tuh harus benar-benar menjaga perasaan seorang ulama agar hatinya menjadi hati yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki dalile murid jamaah dan guru, nggih. Dalile jamaah dan ustaz. Dalile ustaz mboten niki. Terus ustaz oh iya ya aku kudu dihormati, sekolah aja hormati. Mboten, ustaz kan dalile jamaah. Enten bab 2 nanti ada di bab 2 nanti termasuk kleru. Bab 1 saya kemarin sampun 3 tahun kalau matur tentang adabnya ustaz itu sudah 3 tahun belum matur. Nah niki adabnya murid kepada guru. Kalau kemarin adabnya ustaz kepada murid. Mandona anatala barang siapa orang yang menyangka muridnya alim gara-gara dirinya, menyangka maka ilmunya nggak akan barokah. Loh ini adabnya guru ngoten niku, Pak. Nggak boleh guru merasa nak aku ora iso kae, oh angel barokah ilmu, angel. Niki adabnya guru pada murid. Barang siapa orang yang mengajar ilmu liljah wa tauqir wal mal wa riyasah, sapa wong sing ceramah tujuane ben dihormati, tujuane bentuk harta mal, tujuannya ben dikasih jabatan, tujuannya ben dipandang biltifatin nas. Kiai ketujuannya kok niku, maka uljima
dia akan dibelenggu ketika di akhirat nanti, dibelenggu, dimasukkan ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Niki dalil guru. Nah niki saking dalil jenengan. Terus Wahab saya ngomong wae ada di ngepek-ngepek dhewe untuk guru saya kemarin. Untuk guru saya kemarin. Adabnya guru itu ada, nggih. Dan guru mantan. Kalau riyen mondok teng Kewagian, di pondok Kewagian itu Mbah Yai Hanan Kewagian, Mbah Abdul Hanan Maksum. Itu kalau ngajar nggak pernah seperti ini, betul nanti. Beliau kalau ngajar itu santrinya di belakang, jamaah pengajar di belakang menghadap ke arah tembok. Kenapa? Beliau tuh paling takut kenal sama santrinya, paling takut kenal sama santrinya. Nah kalau kenal sama santrinya, oh ini cah iki wis ngaji karo aku, ini dong iki. Nah, piye mun bisa barokah. Maka beliau paling takut kenal sama santrinya. Ya santri tahu tapi kenal secara spesifik tidak ada. Mbah Yai Hanan Kewagian, santrinya hampir 4.000. Dan itu karena saking hati-hati kiai di dalam ngajar ilmu. Ini adabnya guru sudah kemarin. Sekarang gantian adabnya murid kepada guru. Lagi, jangan duduk di tempat duduknya guru, jangan berbicara mendahului guru, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuksirul kalam. Ampun ngantos seorang murid jamaah kakian matur tengene guru, tendepoi mawon, tudepoi mawon. Sepindah kiai kula sepindah silaturahim, nomor kali badhe kesuwen. Intine napa intine? Bos, intine niki antar warisan ngene ndas, intine kowe wae rasa mukadimah masuk mawon. Wah, bapak kula niku masuk rumah sakit kiai, terus diopnam ngene usah. Kiai niku punya privilege waktu yang sangat penting, jangan sampai dipakai untuk itu. Makanya termasuk adabnya murid pada guru Allah yahmil alim biha, jangan sampai memuji urusan dunianya. Nah benar kiai, masya Allah kiai bajunya bagus sekali, ini menjadikan ilmu jenengan tidak barokah. Kenapa? Waktunya kiai yang harusnya dipakai memikirkan ilmu jadi berkurang gara-gara kepikiran kelamin api. Jadi adab seorang murid pada guru saking pentingnya. Kemarin ketika Porsen di NU dalam kedauan terus juri untuk lomba Fathul Mu'in kali Alfiyah, cabur lomba. Malam-malam kami diskusi itu rapat juri ada 12 ini. Masya Allah, rapat itu cuma main 5 menit, 10 menit. Kemudian 4 jam berikutnya apakah rapat? Lah, diskusi tentang fikih, diskusi tentang masalah umat. Ini masalah ini bagaimana nih? Periode 3 periode presiden bagaimana? Fikihnya bagaimana? Orang kayak kita, presiden 3 periode ini politik bla bla bla. Bukan seperti itu. Langsung kita pilih. Jadi tidak ada satu detik pun waktunya kiai kecuali bersama dengan ilmu. Nih. Makanya adab berikutnya seorang murid kepada guru, ampun muji urusan dunia yang guru. Ini menjadikan ilmunya murid kurang barokah. Nah muji ilmunya benar-benar ampun kiai, masya Allah kiai, dan kiai mondok ikut nang pundi ya. Dan kiai niku mondok ikut teng kiai sinten kiai. Lah mboten napa-napa ini urusan ilmu. Tapi kalau orang ampun kiai motornya masya Allah kiai, NMAX kiai. Masya Allah kiai, mobilnya apa ya? Ini kalau Innova ya, mobilnya Avanza ya, masya Allah kiai. Nah ini tidak bagus. Makanya kiai-kiai itu juaran, nggak ada posting anaknya aja, posting apa istrinya jarang. Nah anak ini kadang diposting kali ya. Karena ini menurut saya nanti kalau istri jarang, jangan sampai kemudian jelingan itu. Makanya kalau Pak Musaid kira-kira pernah nggak melihat istrinya Syahdi ketika di Yaman? Insya Allah kalau benar tinggal mas. Selama di Yaman kuliah nggak pernah tahu istrinya Syekh yang mana, nggak tahu, dia nggak pernah tahu apakah saya punya istri atau tidak, nggak pernah tahu. Setiap ketemu sama Syekh pasti langsung ilmu. Melihat tembok itu jadi ilmu. Ini bagaimana hukumnya ukiran ini Ustaz, ini bagaimana fikihnya ukiran Ustaz, ini bagaimana hukumnya tembok dibuat begini Ustaz. Jadi langsung ilmu. Kitabnya mana Ustaz, kitabnya mana, kata kitab. Di setiap detik seorang ulama itu bersama dengan ilmu. Makanya adab berikutnya jangan mengajak berbicara urusan dunia kepada seorang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi'ilmi wa mintana bil asyarihin. Wa la yatukal bab bal yasbiru hatta yakhruja. Jangan ngetuk pintunya guru nggih. Jenengan menawi sampun janjian terus assalamualaikum kiai kula badhe kepanggih jam niki detik niki saged mboten. Oh saged. Iki percaya. Tapi ampun ngantos
tidak ada apa-apa tiba-tiba ketemu dengan seorang guru, jangan. Takutnya gurunya sedang wiridan, sedang riyadhah, sedang baca kitab, sedang matlaah kitab, sedang menyelesaikan satu masalah fikihnya umat, kemudian jenengan hubungi. Nah, ini akan menjadikan kurang baik. Maka bagusnya tetap janjian dulu gitu. Nak mboten penting banget, mboten bisa ketemu. Nak mboten penting banget. Nak mboten penting banget urusan umat, mboten saswan tenggene kiai. Kersane kiai ini fokus untuk itu. Kecuali kalau penting banget ada masalah fikih. Jadi masalah fikih, masalah apa? Nah, masalah politik soal kiai. Kemudian ini partainya partai nopo kiai. Aduh. Nah, makanya kalau mau matur balik. Pokoknya nanti partai, nanti nopo kok kampanye ke masjid. Nah, ini biasanya kamu dipilih. Biasanya kurang barokah. Masjid tidak boleh dipakai untuk urusan seperti itu, nggak boleh. Secara fikih itu hukumnya adalah haram, tidak boleh. Berbicara urusan dunia nggak boleh. Maka kulon itu lebih setuju kalau mau idul hasanah di Serambi, jangan di dalam masjid. Kalau di dalam masjid tidak boleh berbicara dunia. Ini ada. Dikatakan falhasil annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sakhatahu wa yantasilu amrahu fi ghairi ma'syatillah. Maka hendaknya seorang jamaah, seorang guru murid itu mengikuti dawuh guru. Nah, punten kula niku sagete pengajian mengi 8:30. Nggih, mboten saya dibantah. Kalau biasanya tak mboten cocok nggih pun. Saya kiai kalau pengen jam 8, ya sudah, kalau nggak cocok sama saya ya sudah. Kayak gitu, apakah kayak gitu tuh ada alasannya? Tidak, ada wiridan khusus. Orang ngisi pengajian itu tidak sekedar ngisi pengajian. Paling tidak sebelum isi pengajian ya beristighfar 1000 kali dulu, istighfari jamaah, dongake jamaah. Mboten iki barang, mboten kok moro-moro ditelepon isi pengajian, nanti besok saya ngisi pengajian ya datang. Enggak. Seorang ulama itu punya wirid-wirid khusus pasti untuk mendoakan para murid-muridnya. Maka Syekh Abdurrahman Khudori Pondok Tegalrejo, beliau kalau diundang isi pengajian kok mepet enggak mau. Ampun kiai 2 minggu lagi panjenengan kula aturi isi pengawasan. 2 minggu lagi enggak mau. Loh, kenapa kiai kok mboten purun? Pada suatu ketika ada yang tanya, saya itu kalau mengisi pengajian paling mboten ya puasa dulu 2 minggu, nangis dumateng Gusti Allah agar ilmu yang aku berikan bisa masuk kepada para jamaah. Jadi tidak semudah yang jenengan bayangkan kemudian wah paling kiai paling semua materinya kuwi nah kita ya mboten, ada riyadhah khusus yang harus dilakukan ketika kita ngisi pengajian. Makanya di dalam kitab Tafsir Munir, tenggene kitab Tafsir Munir mengatakan wa yanbaghi an yakhtarul muallim, dianjurkan kalau pilih guru itu tiga tendensinya. Tendensi guru yang pertama adalah nasabnya jelas. Pak Saiful ini atau Pak Kiai Saiful, Pak Kiai Muhtar, nak patus penceramah itu cek nasabnya dulu. Nasabnya dicek. Wah, ini kira-kira dari mana nih? Keturunan siapa ini? Keturunannya Kanjeng Sultan Agung, selesai, jalan. Keturunannya siapa ini? Keturunannya Kanjeng Sinuwun Sunan Kalijogo, jalan. Jadi nasab ini penting. Makanya kadang-kadang kiai ini kok tenggene tenggene ruang tamu ini masang nasab, bukan karena apa-apa. Karena salah satu tendensi mencari guru itu lihatlah nasab. Banyak ahli riyadhah atau tidak, kira-kira begitu. Namun dirasani wah pamer nasab ini. Pamer nasab. Nah, naudzubillah. Yang kedua adalah ilmunya. Kira-kira ilmunya teruji enggak ya kira-kira? Kira-kira dulu mondoknya kiai ini kemana? Kira-kira gurunya kiai ini siapa? Kira-kira dulu ketika di pondok itu bagaimana? Makanya kalau misalnya pengen mondok ke anaknya, tanya, kamu kiai mondok di mana? Di pondok, tanya gurunya. Menurut kiai dulu kiai ini bagaimana? Oh, masya Allah, kalau senang banget. Oh, diridhoi berarti ngaji. Tapi walaupun orang alim, tapi nak gurunya ternyata gak begitu ridho, ampun. Jangan kayak kayak jadi nomor kalau rapat seneng. Tapi yus tadi kiai, lo ini ampun itu. Ini daya gurunya rapat ridho. Anak jenengan ilmu ini kurang baru dicek saya itu benar sembarangan. Ibhas ya, wakhtar al ustad wa syekh mush bisyuhrah bisyuhur. Jangan sekali-kali mencari ulama guru karena terkenalnya, jangan terkenal di ini loh ya.
Yang ketiga adalah karena riyadhahnya. Jadi nasabnya, ilmunya dan riyadhahnya. Riyadhahnya. Kula panjenengan itu butuh cantolan, cantolan. Masya Allah. Kula pas teng Lirboyo, masya Allah. Mbah iku di nambahi sing utama, Mbak Akhlis Marzuki tasya teng kamar. Loh, kenapa? Beliau niku enggak pernah ngapa-ngapain kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya cuma masalah kita, terus masalah kita, nulis kita, nulis kita, dikir, nggak pernah kenal dunia. Wah ini cocok, kiai luar biasa. Udah masuk sana. Oke, kiainya mana ngapain kiai? Lebih ngurus partai. Nah ini beda lagi. Yang betul nopo menawi derek pak politik harus ada. Kiai itu harus ada yang berpolitik, harus ada. Man lam ya'rif as-siyasah fa khuliba bis-siyasah. Kiai kok orang yang berpolitik belias. Niku mungkin Islam bakal dihancurkan oleh orang-orang yang anti Islam. Bahwa mangkana al-mu'minuna liyamfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din. Ya kudu ana sing liyamfiru kafah barang. Tapi kudu ana sing yatafaqahu fid-din. Liyamfiru kafah niku napa? Ya sono anggota DPR lah. Alumni Masjid Agung kudu ada sing anggota DPR enten, sing polisi enten, sing TNI wonten. Tapi kudu wonten sing yatafaqahu fid-din. Sakniki biasane tiyang niku dadi liyang firo kapah, ora pate enten sing yatafaqahu fid-din. Lagi ngaji sithik terus masuk alibatul Allah. Lagi ngaji sithik terus mulai dari pondok pesantren ampun kudu bener-bener tahqiq, menguasai lintas madhab, menguasai qiraah, ilmu qiraah sab'ah, menguasai ilmu-ilmu jarh wa ta'dil, menguasai ilmu rijal yang sangat mendalam. Kudu enten santri Masjid Agung sing walim banget seperti itu, kudu enten. Tapi juga ada yang jadi seorang politikus, tentara dan lain sebagainya. Mugi-mugi ilmu takdim di malam hari ini menjadikan kita semakin diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawasalafun shalih al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum.